Shalom, apa kabar? Luar biasa. Ayo dong yang di tengah diisi, yuk. Boleh pindah-pindah gitu. Ayo yang di sini pindah ke tengah supaya lebih mudah ya. Dirapikan kursinya. Saya boleh kasih masukan kalau ngedarkan kantong kolekte jangan dari sampingnya, harus dari depan. Etikanya kan sopan gitu ya. Kayak mancing gitu ya. Nah, dari depan lah belajar. Nah, ya sambil nunggu. Kadang-kadang kan masih ada yang sibuk cari duit gitu ya. Atau ada yang cari koran di dalamnya gitu kan. Paling enggak yang kolektor harus sabar. Ya ini saya kasih saran supaya besok-besok kalau anak-anak muda dipakai untuk melayani di umum. Kalian kan akan ketemu dengan orang-orang yang dewasa ya toh. Nah orang dewasa kita harus lebih menghormati lah paling tidak. Jadi belajar dari youth di sini. Ini saya lihat masih usia 10 tahun semua ya. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Suara Cek Valen kan agak rusak nih hari ini karena kemarin seharusnya hari ini saya kosong. Saya lupa kalau ada doa semalam suntuk kemarin dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jadi kan gak tidur dari kemarin paginya jam 6 ya, jam 5 gitu. Terus sampai tadi pagi jam 7 baru selesai doa kan. Devalen kan juga ngisi firman di situ. Nah jadi tadi saya tergeletak sampai mikir, aduh kalau gitu saya enggak nerima undangan Yuda. Tapi saya lihat kok dia punya tema sedikit terkoneksi ya kan. Berarti hari ini semuanya harus terkoneksi. Setuju katakan amin? Coba ini anak-anak yang masih kelihatannya lebih muda, lebih kecil-kecil. Coba adek kalian mungkin susah senyum ya. Nah mumpung ada Tante Valen di sini, coba kalian senyum, kasih ke teman kiri kananmu, katakan sejak masa muda Cok cemberut terus. Setuju katakan amin. Nah kita kan hari ini akan belajar tentang stay in connection ya. Jadi kita ini diminta. Nah ini sebenarnya bagus ya, tema-tema hari-hari ini untuk anak muda memang harus adalah bicara tentang terkoneksi dengan Tuhan. Karena coba kalian perhatikan dalam bulan kemarin ada 3 kasus toh anak muda bunuh diri ya. Dan tahu bunuh dirinya cara Korea ya kan gitu ya. Kakek nonton film Korea itu terjun dari apartemen, terjun dari perusahaan, terjun dari kampus ya kan. Kalau zaman saya dulu jarang ada yang terjun-terjun begitu. Lebih banyak pakai tali gantung diri. Karena nonton filmnya film Chinese ya kan. Semua pakai korden, pakai tali gitu ya. Pakai spray untuk bunuh diri. Nah sekarang karena kayak drama lagi menyebar di anak muda, mereka melihat cara bunuh dirinya kayaknya gampang ya. Tinggal naik di atas terjun seakan-akan ada bantal pertolongan di bawah ya. Nggak ada, tapi itu namanya tipu daya setan. Dan kalian coba lihat bahwa tiga anak itu semuanya anak Tuhan. Sedih gitu loh buat kita anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup dalam keselamatan di bumi, mati masuk surga. Masih usia muda, perjalanannya masih panjang. Kemudian kalian berpikir dengan bunuh diri masuknya kemana? Orang yang mengakhiri dirinya sebelum waktunya, berarti dia menentang Tuhan. Dia menentang kepada keputusan dan kedaulatan Tuhan. Otomatis sekalipun katanya percaya Yesus, coba dipikir anak muda, kira-kira tempatnya di mana? Nggak gampang-gampang mengakhiri hidup. Cuma kenapa alasannya anak muda bisa bunuh diri begitu mudahnya? Karena Cek Valen kan dulu pernah ngalamin pengen mati bolak-balik di SMP SMA. Karena yang namanya tangki emosi di dalam jiwanya kosong. Kenapa bisa kosong? Banyak faktor. Bisa dari keluarga. Karena dari masa kecil ada yang dititipin ke emak engkong. Yang di belakang tenang dulu, Cek Valen tunggu kamu tenang baru saya khotbah yuk. Ya, karena dengunganmu mengganggu yang lain ya. Nah, terus yang namanya keluarga mungkin kalian dititipin, ada yang dititipin sama emak, sama engkong gitu kan. Jadi enggak punya kasih sayang papa mama. Papa mama mungkin sibuk cari duit. Nah, engkong emak nih terlalu memanjakan. Bisa terlalu dimanjakan juga mengalami jiwa yang lemah.
Tapi ada juga yang dia tinggal dengan orang tua, tapi orang tua keras ya. Nanti sedikit maki, sedikit mukul, sedikit sibuk, ditinggal sendirian. Akhirnya terjadi kekosongan jiwa. Nah, kekosongan jiwa ini bukan ketika kalian jatuh cinta kemudian gak jadi gitu ya, bukan. Kekosongan jiwa itu akan terjadi ketika di dalamnya tidak terisi sesuatu. Dan apa yang harus mengisi kekosongan jiwa? Kasih. Karena yang namanya manusia pada dasarnya dari anak yang baru lahir sampai sudah tua rambutnya putih, semua perlu dicintai. Coba bilang kiri kanan, saya perlu dicintai. Ayo ngomong sing genah ya. Saya perlu dicintai. Ini anak muda kok ya palsu mudane ini. Anak muda itu mesti antusias. Saya ngomong ke kiri kanan, aku perlu dicintai, bilang. Ya. Tapi seringkali ketika kita mengungkapkannya kepada manusia, kita sering kecewa, betul nggak? Nah, makanya kenapa di dalam kekristenan tidak bicara tentang agama. Kekristenan selalu bicara tentang hubungan. Dan pertama-tama hubungan antara manusia dengan Tuhan. Baru terjadi yang namanya satu hubungan yang benar antar manusia dengan manusia yang lain. Kalau hubungan dengan Tuhannya benar. Cevalen baru selesai mendiklat doa di satu gereja nggak jauh-jauh dari sini. Saya enggak usah sebutin ya, nggak jauh-jauh dari daerah sini. Saya minggu ngisi di sana, youth seperti ini saya ngisi di sana. Tiba ketua youthnya nangkep gitu loh tentang doa. Karena setiap kali saya ngajar baik di umum baik di youth, ini pemimpin youthnya ini. Saya lihat dengar firman tuh bisa menangis gitu loh. Padahal ini yo engkong-engkoh ya. Dia bisa seperti nangkep sesuatu di hati Tuhan. Nah, satu titik ketika pulang ibadah umum tuh. Dia tanya saya, Cevalen kan sering nyinggung tentang anak-anak yang berdoa. Anak muda yang berdoa. Tuh Cevalen katanya dulu punya sekolah doa. Kira-kira Cevalen bisa nggak ngajar pemuda kita? Saya bilang bisa. Kita atur waktunya, tapi kalau tahun ini kalian harus siap, ada beberapa yang bolong karena saya sudah ada jadwal lain. Dia bilang gak apa-apa, saya ajukan ke gereja dulu. Saya bilang oke. Dia bilang syaratnya apa C? Saya bilang syaratnya ada anak muda, ada tempat, tidak ada PK. Loh, gereja seneng loh gak ada PK. Saya bilang karena itu hak sulung saya gratis. Saya bilang yang penting ada anak muda. Paling sedikit 30 orang ya karena kamu gereja. Kalau biasa di PD-PD saya bilang 15 orang oke. Karena kan di rumah gitu ya. Kalian tahu berapa anak muda yang terkumpul dari gereja itu? Gereja itu bukan gereja besar sekali seperti yang sekarang lagi viral-viral itu. Ya, gerejanya nggak besar-besar sekali ya seperti inilah juga gitu ya. Tapi dia gereja lama. Kalian tahu terkumpul 100 anak muda untuk diklat doa. Itu bikin saya shock karena ketika Cevalen diklat doa yang pertama dengan jumlah 150 orang itu waktu di Betani Manyar. Itu waktu di Heros ya. Zaman belum pisah Herosnya dengan Betani Manyar. 150 anak muda di tahun 2012. Saya ingat banget. Nah, baru di tahun ini pergerakan doa memang sudah mulai Tuhan gerakan dan mulai dijamah anak-anak kecil lagi dan anak-anak remaja pemuda. Ternyata ada beberapa gereja yang nangkap gitu ya. Nah, termasuk di situ. Dan yang bikin saya kaget, anak-anak di sana itu kalem. Ada yang nakal-nakal, ada sedikit ndablek itu yang dari Papua, dari NTT, sudah ndablek-ndablek titik gitu ya. Terus ada yang dari Surabaya gitu ya. 1-2 ndableknya dalam tanda petik bukan nakal-nakalnya anak muda, bukan. Rodok selengean tapi asik gitu ya. Ya, seperti kalian beberapa di sini toh. Tapi dari 100 anak muda itu, mereka yang mimpin pujian gonta-ganti ternyata mereka tim komselnya gereja, khususnya youth. Dan setiap kali saya dengar mereka doa di mimbar, setiap kali saya lihat mereka main musik, mereka mimpin pujian, anak-anak ini sebelum masuk di diklat doa itu sudah cukup dewasa dalam hal berdoa. Hebat loh, ini 100 anak muda enggak gampang. Dan itu terus berjalan sampai kita selesaikan 3 bulan. Cuma merosot 20 orang hilang, masih tetap sisa 80 orang. Biasanya 100 orang diajarin, nanti sisanya 30. Ini isinya tinggal 80. Dan selesai kita diklat,
Banyak yang masuk ke DM saya, anak-anak muda mereka itu ngomong thank you. Sejak kita ikut diklat doa, kita mulai ngalamin Tuhan lagi. Kita mulai tiap hari bisa berdoa 1 jam. Kita bisa ngalamin Tuhan di kamar doa. Kita dengar lagu gampang nangis. Bahkan ada yang baru bertobat di sana. Anak muda itu laki-laki, baru bertobat. Dia berdoa setiap hari 1 jam melatih diri karena saya kasih PR. 1 jam setiap hari, dan yang dia doakan itu cuman ini. Kan di situ ada penyembahan, ada satu kedekatan dengan Tuhan. Saya enggak ngajarin doa minta. Saya ajarkan melekat dengan Tuhan supaya kamu mengerti hati Tuhan. Kalau ada kepedihan di dalam hatimu, kamu bisa nangis di sana, kamu bisa curhat di sana. Izinkan Tuhan yang menjawab yang kamu enggak bisa minta sama dia. Tapi ketika kamu dekat dengan dia, dia akan sangat-sangat mengerti apa yang menjadi bahasa air matamu. Dan endingnya terakhir, anak muda ini datang ke saya, dia bilang, Tante Valen boleh nggak saya didoakan? Saya minta doa karena saya punya sakit. Tapi saya percaya, oh ini baru bertobat loh. Saya percaya saya ini pasti sembuh. Tapi yang dijawab Tuhan dalam waktu yang singkat, itu adalah papa mamanya. Jadi ternyata setiap kali dia call orang tuanya di luar kota, setiap kali call nggak pernah ada ramah-ramahnya papa mamanya sama dia. Khususnya bapaknya, pokoknya nyentai, pokoknya ada yang salah. Itu ketika dia tahu kuasa doa, kuasa kelekatan dengan Tuhan, dia berdoa supaya papa diubahkan jadi lemah lembut, katanya gitu ya. Dan ternyata terjadi beberapa kali dia telepon sama bapaknya bisa tanya gini, kamu sudah makan? Itu tidak pernah terjadi. Itu membuat dia amazing, gila gitu ya. Gimana cara Tuhan mengubah papa saya yang saya dari kecil tahu papa saya itu orangnya keras. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang buat percepatan di generasi anak muda seperti kalian. Makanya belajar dari firman bahwa kekristenan bukan ibadah datang seperti ini saja. Kan bolak-balik ketemu saya intinya selalu khotbah model begini ya. Tapi satu kelekatan, kedekatan sama Tuhan. Contoh, waktu kalian nyanyi, yang datang tadi nyanyi, ada hamba Tuhan ngomong kayak begini. Banyak orang Kristen di akhir zaman, ketika dia sepertinya menyembah Tuhan, bernyanyi syair-syair, lagu-lagu rohani, mereka bernyanyi tentang Tuhan. Coba nangkep ya dari anak-anak muda yang masih remaja-remaja. Mereka bernyanyi tentang Tuhan. Seharusnya orang Kristen bernyanyi untuk Tuhan. Kalau untuk berarti berhadapan muka, Tuhan ini loh, nah gitu loh. Kalau tentang Tuhan hanya menceritakan, seakan-akan yang diceritakan tidak ada di situ. Paham gak sih? Ya, saya tahu Yuda, saya kenal dia di sini, tapi saya nggak kenal dia dalam. Misal ada yang tanya gini, lu kok bisa pergi ke GBT Mawar Sharon yang di Babatan? Yang ngundang siapa? Oh namanya Yuda, area tinggi. Saya menceritakan tentang Yuda. Betul nggak ya? Tapi saya tidak kenal banget dia, saya hanya tahu tentang dia sepengetahuan saya. Tapi kalau saya kenal dengan Yuda, saya selalu terkoneksi kalau ada masalah, ada apa saya mungkin telepon. Yud, ya apa? Anak-anak mudamu baik-baik saja? Terus dia bilang gini, ya apa ya C tolong doa non dablek kabeh. Misal gitu. Nah ada sebuah pembicaraan, ini namanya terkoneksi. Tapi ketika saya walaupun nyinggung namanya dia, tapi orangnya tidak ada, berarti saya hanya bicara tentang Yuda. Tapi kalau saya ngobrol dengan Yuda, berarti saya terkoneksi dengan dia. Nah inilah yang namanya terkoneksi yang sebenarnya. Ini yang namanya bergaul yang sebenarnya. Dan itu bukan hanya nanti kamu di kamar doamu, tapi juga ketika ada di ruang ibadah dan 24 jam seharusnya. Sejak masa muda kamu melatih dirimu untuk terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu akan menghasilkan hal-hal yang hebat dalam hidup kalian sejak masa mudamu. Katakan amin. Ya, saya menjumpai banyak anak muda di usia kalian di hari-hari ini. Rohaninya bagus. Rohani bagus bukan dia melayani mimbar, main musik, kemudian WL khotbah seperti saya. Enggak.
punya hikmat yang bagus, punya karakter yang bagus. Tapi pasti disertai orang yang sudah bergaul dengan Tuhan. Pasti masuk area pelayanan dan ketika dia melayani, ada satu pengurapan kuasa yang beda dengan orang yang disebut penyanyi. Penyanyi dengan penyembah beda. Pemain musik dengan pengamen, dengan penyembah itu tidak sama. Dimulai dari mana? Dimulai dari hubungan intim sama Tuhan. Sehingga ketika hubungan intim dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, roh Tuhan melekat, ada bersama dengan kita melayani bukan sendiri, tapi ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan ekstra untuk kita melakukan. Skill toh tidak cukup untuk saudara bisa melepaskan orang kerasukan. Skill toh tidak cukup untuk saudara bisa membelah laut. Skill toh tidak cukup untuk kalian bisa melihat sesuatu yang namanya di benua lain. Di dalam ketidakberdayaan kita. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, hal-hal yang bahkan di balik tembok bisa Tuhan berikan buatmu. Setuju katakan amin? Bisa nangkep nggak sampai di sini? Ayo Bo ya wajah ceria. Kalian tidak pernah lihat Tante Ayu dah? Salam kiri kanan katakan ojo ngelamun. Nah sekarang kita masuk ayatnya. Coba kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan dengan cara yang tidak sama. Tapi perjalanan hidup mereka juga asik-asik luar biasa, serem-serem mengerikan. Tapi ujungnya, endingnya dahsyat. Katakan amin. Ayo kita lihat ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib, belum keluar ya. Saya nunggu deh LCD, ayo LCD. Nanti saya kasih pertanyaan. Yang pertama saya tanya itu deretan bapak-bapak yang di belakang. Ya, kalau enggak bisa jawab, tak suruh masuk sumur. Gurau-gurau ya, ayo. Mazmur 25 ayat 14. Sudah? Nah, kita baca ya. 3, 2, 1. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Hanya orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang terkoneksi sama Tuhan, yang diberitahu rahasia-rahasia yang ada di pikirannya Tuhan. Diberitahu rahasia-rahasia yang ada di hatinya Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang besok akan terjadi diberitahu. Bukan Tuhan ngomong langsung to the point pakai bahasa audible, bukan. Diberitahu lewat hikmat, diberitahu lewat firman. Siapa yang pernah ngalamin tiba-tiba pagi lagi berdoa, ada sesuatu yang bunyi di hati kita. Ya, saya lihat nih wajah-wajahnya semua intim sama Tuhan ya. Makanya wajahnya rohani gitu, senyum aja susah ya. Sorga gitu rasanya ya. Nah coba kalian coba merenung gitu ya. Pernah nggak ketika kalian ini jengkel marah dengan seseorang. Mungkin jengkel sama mama lah gitu ya. Terus tiba-tiba kamu lagi jengkel masuk kamar. Nggak di posisi berdoa loh. Cuma ngomong gini, buncet no mamaku ikut Tuhan. Nah misalnya ya, tiba-tiba ada hal yang terjadi di dalam jiwamu. Tiba-tiba ada firman yang muncul. Hormati ayah dan ibumu. Kamu enggak boleh seperti itu. Beresin dengan mamamu. Pernah enggak ada yang ngalamin begitu? Coba angkat tangan. Ih cek sakno rek, cuma satu toh. Yang lain gak peka yo. Nah terjadi di salah satu anak rohani saya. Papahnya dia Katolik. Mama dia Advent. Mereka tidak karismatik. Nah dia mulai ikut di pelayanan ministry kita, kan dulu Cevan kan di Sidoarjo ada sekolah doa. Dia mulai ikut di ministry kita, itu waktu dia SMP kelas 2. Mulai itulah dia belajar untuk membangun sebuah hubungan sama Tuhan. Jadi doa itu membangun hubungan, bukan memberikan daftar keinginan. Halo, ayo sejak masa muda punya iman yang dewasa ya. Jadi orang Kristen yang lifestyle-nya bener gitu loh. Nah ya, mereka saya ajarkan membangun hubungan. Jadi kalau tidak berdoa 1 jam, nggak boleh main musik di tempat saya. Pemain musik, WL, nggak boleh doanya cuma 15 menit di tempat saya. Saya punya ministry 13 tahun waktu itu. Sudah ada alat musik lengkap.
Minggu pagi mereka mau ibadah di tempat. Jadi setelah itu sore mereka kembali ke gereja masing-masing. Hari Rabu itu ada doa anak. Hari Kamis itu ada Rabu ada doa, diklat doa. Kamis itu ada pasukan doa anak. Nanti Jumat itu anak remaja pemuda. Nanti hari Seninnya ibu-ibunya di pagi hari. Itu berjalan selama 13 tahun. Akhirnya bisa membangun orang-orang yang membangun hubungan sama Tuhan. Dan yang masuk di tempat saya, nggak ada orang yang benar kok. Anak muda yang lesbi, anak muda yang homo, yang gay. Anak muda yang broken home, anak muda yang papahnya kawin cerai 4 kali. Anak muda yang dari SD sudah diajarin minum, ngerokok bareng sama bapaknya. Disuruh beli rokok, disuruh beli minum, anak itu SD suruh duduk. Ayo parang papi, dan papinya punya 4 istri. Nah ini anak broken semua. Nah ketika mereka datang ke tempat saya, mereka bukan ketemu sama Cevalen. Saya ajarkan mereka ketemu Yesus. Kalau mereka ketemu Yesus, hidup mereka berubah. Kalau mereka cuma ketemu sebuah organisasi, mereka tidak bisa berubah. Kalau mereka hanya ketemu saya, nyaman di tempatnya Cevalen, gitu ya. Apalagi kalau mereka datang saya masakin gitu kan. Enak di tempatnya Cevalen gitu ya. Nggak akan merubah mereka. Tapi ketika mereka benar-benar mengalami Tuhan, membangun sebuah hubungan, mengalami kasihnya Tuhan, hidup mereka itu berubah. Dan itu Cevalen sudah saksikan dari zaman saya bertobat sampai saya membawa anak-anak muda untuk bisa ngalamin Tuhan. Enggak ada kunci kamu bisa jadi orang hebat kalau kamu tidak terkoneksi sama sorga. Setuju, katakan amin. Tapi di luar sana banyak tuh yang bukan Kristen juga sukses. Tapi coba lihat ada satu anak Tuhan yang etok-etok katanya crazy rich ya kan gitu ya. Satu kali dimasukin podcast dia, ditanyain, you kan dari lahirnya udah kaya nih gitu. Bapakmu kan punya perusahaan udah kaya. Berarti kamu ini termasuk generasi yang benar-benar rich gitu ya. Coba boleh dong kasih tips sama generasimu supaya mereka bisa jadi anak muda yang sukses. Coba tipsnya apa? Dia cuma ngomong begini. Number 1, percaya Yesus. Number 1, percaya Yesus. Nah yang di podcast ini guyu-guyu ya toh. Kaisang ngomong kan masuk YouTube ya. Guyu-guyu, tertawa-tertawa gitu. Nah, terus dia bilang, oh iya semua kan memang harus percaya Tuhan. Tapi hidup itu kan harus ada planning. Perhatikan ya, hidup itu kan harus ada planning. Dia bilang ya, semua harus ada planning. Tapi tanpa Yesus kamu buang tenaga. Ini anak muda bisa punya hikmat seperti ini. Ini hebat. Ini namanya hikmat. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Kalau tanpa Yesus kamu akan buang waktu, buang tenaga. Dan itu kebenaran. Kalau kau mengusahakan dengan kekuatanmu sendiri, sejak masa mudamu, kamu akan buang banyak waktu dan banyak tenaga. Bisa sukses? Bisa. Tapi Alkitab berkata, susah payah tidak menambahinya, tapi berkat Tuhan yang menjadikanmu kaya. Kaya tidak selalu bicara punya uang banyak. Kaya itu selalu bicara tentang sesuatu yang di dalam kita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada Yesus, ada bahagia. Katakan amin. Ada Yesus, ada sukacita. Ada Yesus, ada kelepasan. Ada Yesus, ada pemulihan. Setuju? Sejak masa muda kalau punya Yesus, alami masa mudamu yang indah. Jangan bangun tidur, mati aja wes. Coba nih saya Tuhan ya, tangan nih, sini tak TNI. Ya gitu. Tapi buka mata gini, yes, hari ini pasti ada sesuatu yang besar. Orang kalau sudah dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, powerful hidupnya. Setuju, katakan amin. Hidupnya disiplin, hidupnya teratur. Nah ayat ini Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut sama dia. Takut itu bukan gemetar takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan itu sama dengan sebenarnya loh ya. Di dalam satu rangkumannya mengasihi Tuhan. Karena takut akan dia berarti takut nyakitin Tuhan. Takut melanggar firman. Takut tidak menjadi taat. Nah sementara di firman yang lain ditunjukkan bahwa siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah, ini Tante Valen ngomong kayak begini, nyambung enggak? Ayo nek enggak nyambung saya baleni sak jam. Kalau nyambung manduk-manduk.
Coba saya mau lihat yang anak remaja khususnya. Yang gede-gede sampai enggak nyambung berarti hovlog. Iya, ini yang remaja-remaja. Nyambung enggak, Dek? Nyambung. Sungguhan. Apa kue terpesona? Nyambung ya. Coba bilang yes. Gini. Yang keras. Hanya. Coba bilang yes. Oke, ya. Ya. Sampai mana gara-gara kamu yes gini lali kabeh aku. Ya, bergaul karib dengan Tuhan ya. Nah, bicara tentang mengasihi Tuhan, siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Adalah orang-orang yang mentaati setiap perintah Tuhan dan melakukannya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Nah, makanya masuk di kondisi takut akan Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan berarti selalu kepengen ketemu Tuhan. Siapa yang di sini pacaran? Oh, pura-pura ini. Oh iya gitu ya. Saya dulu pacaran. Tiap hari ketemu gak bosan nih. Ada yang diomong no. Sekarang sudah menikah tiap hari ketemu. Gak ngerti mau ngomong apa. Tapi tiap hari bareng. Saya sama suami sudah 32 tahun ketemu. 5 tahun pacaran, 27 tahun menikah. Sampai hari ini bingung mau ngomong apa karena tiap hari bersama-sama kemana-mana. Jadi kalau sudah duduk di mobil, saya diantar kayak begini. Nanti saya toleh, dia toleh, senyum. Kalau enggak dia, saya ngomong, I love you. Dia jawab gini, I love you too. Sudah enggak ada yang bisa diceritain. Tapi waktu pertama kali jatuh cinta, baru mau berkenalan, supaya saling mendalam, kan cerita apa aja sih? Nah, contohnya seperti pasangan saya, dia bilang begini, kamu enggak apa-apa tak seneng sama saya, serius loh, saya ini bukan cari pacar, saya ini cari istri. Saya ngomong sisan, aku ya enggak cari pacar, cari suami. Terus dia bilang, tapi kondisiku, nah mulai cerita toh, tapi kondisiku aku bukan anak orang kaya. Keluargaku itu biasa. Wong sepeda motor kan kuliah kan sepeda motornya dipinjem no kokone gitu ya. Ini sepeda motor juga punya kokoku. Aku ini kerja sambil bayar kuliah. Mau tak kamu sama aku? Lo awal itu nanya gini, gawat enggak? Ini abot enggak gini? Oh I love you. Wah, enggak gak kayak sekarang ya. Titik beb ngono. Heran saya ya. Nah ini bergaul, ngobrol. Dan saya juga ngomong tentang kondisi saya. Saya punya sakit, orang tua saya seperti apa. Nah ini hubungan yang serius. Hubungan yang serius itu akan ada banyak diskusi yang mendalam. Nah kalau kalian serius sama Tuhan, akan tiap hari ada satu perbincangan yang serius dengan Tuhan, hati ke hati. Makanya banyak orang Kristen itu gagal mengiring Tuhan sampai di usia tuanya. Pertama, tidak mengalami perubahan karakter. Kedua, mengalami kemerosotan dalam segala keadaan. Kan aneh, padahal Alkitab berkata, semakin hari semakin tahun, kalau kita jalan dengan Tuhan akan terus naik jadi kepala bukan ekor. Tapi pernah nggak menyaksikan orang Kristen di usiamu ini loh, aktif di gereja. Saya ketemu banyak teman saya begitu, sedih loh. Bukan Cevalen ini seneng, sedih dan saya merenung. Masalahnya di mana sih? Wong sebelum saya bertobat mereka sudah dari lahir sudah haleluya. Saya masih wah kan gitu. Dari lahir mereka sudah pakai yang namanya anting salib. Saya usia 19 baru pakai yang namanya Kristen, ada salibnya kan gitu ya. Nah setelah berjalan waktu saya tiba-tiba ketemu. Padahal mereka duluan bertobat, duluan percaya Yesus, duluan yang namanya pelayanan. Saya pemula di zaman baru bertobat. Berjalan waktu, istilahnya kita sudah menjadi semakin bertambah usia. Nggak ada yang tambah tua ya. Katakan amin. Jadi jangan bilang sama mamimu ya, mami kok tambah tua, enggak boleh kualat ya. Bilang mama kok tambah usia. Lo tahu dari mana? Kerutannya kok tambah akeh. Oh, tambah dikaplok ya. Ya gitu ya. Nah, akhirnya si teman-teman saya sekarang ketemu, saya yang kaget. Dia manggil saya, "Valen, masih ingat Cece? Valen, masih ingat Cece?" Saya ini ketenggengan nih kalau bahasa Rusia. You know ketenggengan? Ngerti ini? Ketenggengan bahasa Rusia? Enggak ngerti dah. Enggak ngerti ketenggengan. Itu ketenggengan namanya, belajar roh ya. Wes gak usah mikir kok botak, ya wes. Nah saya kaget gitu loh. Terus dia bilang, dia buka masker, ini aku. Jujur,
Saya kadang langsung des di hati saya itu nyeri. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Dan mereka bilang, doain Cece, doain Cece. Dulu saya belajar dari mereka. Serius, saya belajar dari mereka. Hari ini saya mendoakan mereka. Beberapa kali saya jumpa lagi jemaat-jemaat yang dulu kita sama-sama aktif doa malam ini tapi gak kenal. Tapi kan mesti ketemu, tiap kali berdoa ini nongol, ini nongol. Satu kali saya khotbah. Ada jemaat-jemaat yang dulu bareng, yang mereka sudah di atas saya usianya. Kemudian nanti ada teman yang tarik ini ibu-ibu, tolong dong doakan ini bu. Ini banyak masalah loh. Terus saya gini, lu jemaat di sini ya? Lu kok tahu? Lu rajin doa malam ya gitu ya? Iya, loh saya juga aktif doa malam, makanya wajahmu tidak asing buat saya. Loh masalahnya ada di mana wong rajin doa kok? Masalahnya di mana? Wong rajin kok untuk aktif di gereja untuk pelayanan. Masalahnya di mana? Yang tadi itu, dia cuma tahu tentang Yesus. Tapi dia tidak mengenal pribadinya Yesus. Jadi bicara doa, bergaul, terkoneksi, bukan kamu datang kemudian berdoa, everything is okay. Bukan. Membangun sebuah hubungan. Sampai kamu ketemu sama dia, dan ngalami yang namanya sakau. Siapa yang pernah sakau di sini? Tak kirim ke penjara, ayo. Ya, sakau itu kalau sudah kena inek gitu ya, narkoba gitu ya. Kalau nggak sampai make gitu ya. Duh rasanya tangannya gemeter, gelisah. Orang kalau sudah ketemu Tuhan, tidak berdoa satu hari, dia rasa hidupnya sepanjang hari itu 0, kosong. Seharusnya begitu. Tapi orang Kristen hari-hari ini, dari masa kecil tidak pernah dilatih berdoa, remaja tidak pernah berdoa, masuk ke gereja, bisu. Bilang kiri kanan, you know bisu? Yang lain nyembah dengan sungguh-sungguh, memberi sama Tuhan. Yang di sana menikmati. Ya iyalah. Walaupun yang masuk YouTube cuma di mimbar. Jadi palsu kalau jemaatnya tidak ikut nyanyi. Palsu kalau kalian tidak ikut nyembah. Iya toh. Tiba orang lihat, wow mimbarnya oke. Terus ada anak-anak muda yang mau bergabung. Suam yo. Lihat wajahnya kok kuburan kabeh yo. Siapa yang mau memenuhi bangku gereja? Kalau dia masuk tidak dapatkan sorga. Kalau dia datang ibadah tidak dapatkan orang-orang yang punya rejoice dalam diri mereka. Ketika dia masuk ke dalam sebuah tempat ibadah, anak muda lagi menenggap. Gak ada yang bunyi. Orang baru ndak ngerti, orang lama keluar ya ndak ngerti. Bilang kiri kanan, ciami. Bayangin orang baru datang ndak kenal, orang lama pergi, yo gak ngerti itu. Ada ndak bu gereja gitu? Ada nggak gereja begitu? Wakeh. Pokoknya gereja jalan. Ini dosa loh di hadapan Tuhan. Makanya ketika hari ini dikasih tema ini, terserahlah mungkin mau tiap kali Cevalen datang, kalian kasih saya tema ini. Bagus saya bilang. Supaya kalian ini dipaksa. Mungkin kalian bilang gini, untung Cevalen tiap minggu di sini. Ya enggak apa-apa, selama benih itu bisa ditabur. Dari sekian banyak, satu aja yang tumbuh, itu sudah puji Tuhan. Setuju katakan amin. Satu aja tumbuh, itu sudah hebat. Saya lo mengenali beberapa wajah ketika saya ngisi retreatnya kalian. Dilawat sama Tuhan pada saat itu, saya masih hafal wajah-wajahnya. Bayangin saya aja hafal apalagi Tuhan. Ayo, ngerti gak maksudnya? Selalu orang itu yang terkoneksi sama Tuhan, perhatikan, ini upahnya. Kamu di gereja, kamu di tempat ibadah, kamu di tempat kerja. Sesuatu yang mengalir keluar dari dalammu karena kau bersama dengan Tuhanmu yang hidup. Itu akan membuatmu istimewa. Bosmu itu tiba-tiba bisa melihatmu itu beda dengan karyawan yang lain. Di gereja, pemimpin gerejamu akan lihat kamu beda daripada yang lain. Setiap ada proyeknya gereja, setiap ada proyeknya perusahaan, dia akan cari orang pertama, itu kamu. Kok tahu Cevalen? Nih Alkitab sudah mencatat. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan, padahal di zaman itu sekian banyak manusia. Kok ya orang itu loh dipilih. Coba waktu Tuhan mau angkat raja untuk Israel. Padahal Tuhan tidak mau loh. Jemaatnya itu yang mokso, ayo kita butuh raja.
Dan Tuhan mau ngomong ini, kamu enggak butuh raja, kamu butuh aku. Kami butuh hakim-hakim. Kau enggak butuh hakim, kau butuh aku. Tapi karena umat maksa, Tuhan adalah kasih, dituruti, ya kan? Nah, ketika dituruti, apakah rakyatnya tambah baik? Enggak juga. Berapa menit mana? Angkat sing tinggi. 10 menit wes. Aku wedi mbek iki yo. Ayo terus. Lihat-lihat sini ya. Evelyn coba cepetin. Nah, pada akhirnya harus dipaksa untuk pilih raja. Dibuang undi loh, bukan Tuhan yang pilih loh. Bukan Tuhan yang pilih. Saul itu bukan Tuhan yang pilih loh ya. Walaupun Tuhan akhirnya ya sudah wong iki ae. Tapi dari mula bukan Tuhan yang milih loh. Itu buang undi. Nah, ketika buang undi Tuhan lihat ya sudahlah, enggak ada pilihan ini karena tidak ada pilihan. Ya wes sing ini ya wes, sak weleke ini ae lebih baik daripada ngelek-elek, bayangin. Pilihlah Saul. Benar toh? Apa dia yang terbaik? Ternyata tidak. Dia melanggar firman, bolak-balik melanggar firman. Dan kalau kita baca dalam sejarah Saul, nggak ada satupun kalimat di Alkitab yang mencatat Saul itu bergaul sama Tuhan. Saul bukan orang yang dekat sama Tuhan. Dia tahu Tuhan, tapi dia bukan orang yang dekat sama Tuhan. Itu yang membuat banyak orang Kristen rusak hidupnya. Itu yang membuat, maafkan saya, orang yang melayani lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Itu banyak bikin yang namanya orang Kristen masuk ke gereja. Isinya minta berkat, minta berkat, minta berkat. 50 tahun jadi Kristen, isinya minta berkat terus. Padahal 50 tahun jadi Kristen, seharusnya dia doanya sudah berubah. Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Mestinya itu. Iki sampai 100 tahun jenggotan di gereja. Tuhan berkati aku. Ya bener apa enggak? Ayo. Itu karena Cevahan kan penginjil toh, ketemu banyak orang. Tiap kali minta doa, minta doa, minta doa. Enggak ada yang minta doa gini. Boleh enggak Bu doain saya supaya saya ini kuat berdoa. Supaya saya bisa lama intim sama Tuhan. Gak pernah itu. Tolong doakan supaya saya berubah. Enggak. Yang diminta gini. Bu tolong doa Bu. Omahku iki loh. KPR gak iso bayar Bu. Bu tolong Bu. Ada rumah itu mau dijual untuk bayar utang Bu. Gitu-gitu. Bu tolong Bu, bojoku dibawa wewe gombel, gitu-gitu sih. Ya, dan ada yang pernah tanya saya, ya apa caranya Bu supaya suamiku pulang ke rumah? Selalu nitip doa. Itu siasat setan yang berhasil di kalangan orang Kristen. Makanya iblis itu paling takut kalau anak Tuhan terkoneksi sama Tuhan. Sebab kalau sudah terkoneksi sama Tuhan, nanti seperti Daud itu. Ketika Saul sudah diturunkan, Tuhan langsung menjelajahi bumi dengan matanya dia cari. Ini dia, dari kecil anak ini nyembah. Dari kecil anak ini dia sendirian, bapaknya kan pilih kasih. Dia selalu datang pada Tuhan. Dia selalu bermazmur, dia selalu ngomong. Sekalipun orang tuaku tidak mengindahkanku, tidak menginginkanku, tapi Allah menginginkan aku. Dia bicara dengan Allahnya, aku tahu engkau Tuhan, aku tahu engkau Bapa, engkau pribadi yang sayang. Nah, dia ngobrol. Dia ngomong isi hatinya sama Tuhan. Dia enggak bilang begini, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Pulang mangan capcay apa ya? Seafood apa ayam ya? Dia benar-benar bergaul. Nah, kalau kita lihat ketika orang itu bergaul tanpa disadari, kuasa surga itu menyertai. Itu bukan dongeng Alkitab loh. Kuasa itu sampai hari ini kerja atas kita. Cevalen orang yang ngalami mujizat itu tiap hari. Saya ini ngalami mujizat tiap hari. Baik di pelayanan, baik untuk hidup pribadi saya. Saya banyak lihat kesembuhan, banyak lihat kebangkitan, hampir mati sembuh. Nah sekarang kita cerita Daud nanti terakhir Cevalen kesaksian satu ini. Jangan bilang, wah itu punya pendeta. Bukan, itu untuk orang yang berjalan dengan Tuhan. Katakan amin. Dan berjalan dengan Tuhan bukan seminggu sekali ketika kamu ibadah. 24 jam setiap hari, dimulai dari apa latihannya? Kamar doamu. 1 jam, 2 jam,
Sampai kamu setiap hari tuh pengen ngobrol tapi kan harus sekolah, harus pergi ke kantor. Tapi ketika di sekolah pun ada waktu lowong, kamu bisa ngobrol, mungkin tiba-tiba air matamu bisa ngalir. Di mobil kamu mungkin nyetir, nyalain lagu rohani. Baru dengar kata, ya Abah, Bapak, air mata bisa ngalir. Terkoneksi tanpa kalian sadari hatimu itu sudah melekat sama Tuhan. Itu akan membuat hidupmu beda. Kau tidak perlu berjuang untuk jadi apa. Tuhan yang akan menjadikanmu sesuatu. Katakan amin. Dan kalau Tuhan yang menjadikan, beda sama mimpimu. Mimpimu setinggi langit. Tapi pepatah kata berkata, di atas langit ada, di atasnya lagi ada. Tuhan yang bawa kita naik, terus naik, naik, dan terus naik. Sejak masa mudamu, jangan tunggu tua. Sudah tua itu capek. Katakan amin. Ya. Nah, Daud akhirnya diperhadapkan dengan Goliat. Nggak ada mikir mau perang loh sama Goliat. Masih muda loh, itu belum dipilih jadi raja loh. Belum. Waktu dipilih jadi raja dikatakan masih muda. Anak-anak ya. Halo Le. Ya, anak-anak. Ki nyasar iki sekolah minggu kok nang kene ya. Ya, masih anak-anak kemerah-merahan lucu ya kan. Nah, itu peristiwanya belum ada loh ya. Sebelum Goliat loh. Goliat dulu baru peristiwa dia dipilih jadi raja. Tapi ketika dia datang menghadap Goliat, orang yang dekat sama Tuhan, itu enggak ada ketakutan dalam hidupnya. Dia mau diejek, dia enggak mau diterima, dia disalahpahamin, dia tetap jalan. Emang gua pikirin. Tasmu ndak api, gak popo, tas 1.250. Anak saya orang yang bergaul sama Tuhan dari kecil. Ketika dia mau sekolah di Ciputra, dia cuma ngomong begini. Mama gak takut saya berubah. Tapi bilang mama besarin kamu, mama kenal sifatmu. Kamu kesana sekolah tau bukan jadi foto model kan? Nah saya mama itu kalau ngomong sama dia logika, tapi juga roh. Saya bilang kamu mau sekolah toh? Mau jadi orang hebat kan? Dia bilang iya, tapi kan di situ isinya anak-anak wong sugih. Mama tahu tasnya mereka mahal-mahal, mobil mereka bagus-bagus. Waktu itu kita kondisi bangkrut. Saya bilang karena Tuhan yang suruh kamu di Ciputra, masuk ke kuliah Ciputra. Mama doa itu 3 hari keluarnya UC. Ciputra, tidak kemana-mana, Ciputra. Dia bilang, enggak lama aku Petra aja. Saya bilang ya sudah, lu doa mama doa, saya doa Tuhan ngomong dewek sama dia. Akhirnya tiba-tiba mau penutupan pendaftaran, dia datang ke saya padahal sudah daftar di Petra. Mama aku kok jadi bingung ya, di Petra mau kuliah apa? Loh ya apa gelodak. Saya bilang lah terus mau kuliah mana? UCI. Tiba-tiba begitu Tuhan gerakan hatinya. Kuasa doa itu bisa menggerakkan hati anak, gak usah ribut sama anak saya ya. Dan dia bilang oke Ma UC, terus mau ambil apa? Bisnis manajemen aja. Aku gak mau kerja sama orang, aku mau usaha sendiri. Gak mau sekolah teologi dah, saya tanya gitu. Emoh aku Ma, loh sekalian menjadi penerus pendeta loh. Dia bilang ini gak usah, mama lo gak lulusan teologi. Kalau panggilan itu datang, nah ini hikmat. Kalau panggilan itu datang, Cindy lo ndak akan bisa lari kemana-mana. Tapi kalau aku langsung sekolah teologi, lah aku jadi goblok ngerti Alkitab dari cilik wes Alkitab gini. Ya aku belajar yang lain supaya aku bisa jadi orang sukses lama di bidang yang lain. Kalau nanti panggilan itu datang, biarkan dia datang. Nah ini hikmat dari dia kecil. Terus waktu kita ngomong-ngomong, saya bilang mama percaya satu, kamu ndak akan berubah. Kamu mau dihargai orang bukan karena tas. Kamu mau dihargai orang bukan karena bajumu mahal. Kamu mau dihargai orang bukan karena apa yang kamu pakai. Tapi kamu harus dihargai orang karena dirimu. Terus apa mama? Buat prestasimu di atas rata-rata. Dan kamu doa setiap kali mau masuk sekolah doa. Ujian doa. Tunjukkan ke semua orang bahwa Allah itu ada bersama dengan kamu. Saya ngajarin anak saya dari kecil. Dari hari pertama dia masuk di Ciputra. Sampai dia lulus. Sampai hari ini perutnya udah besar. Anak saya tidak berubah dengan dandanannya. Celana jeans, kaos, emang gua pikirin. Bener, gak pernah pakai make up anak saya. Serius, kadang pergi gereja tak bilang gini. Lipstick nak lipstick. Tebel gak usah. Untung ayu kayak bapak wajahnya. Nek melok aku, sipit sudah ya. Untung dia wajahnya melok papa itu 75%. Enggak didandani ayu alami. Nek melok saya, bangun tidur. Kalau enggak dikasih eyeliner ya kan. Dan dia bebas merdeka. Kenapa? Apa karena dia merasa ini enggak? Karena ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh di dalam dirinya. Setuju katakan amin? Nah, saya belum selesai jadi angkat lagi sekali enggak berlaku ya. 5 menit tambah 5 menit ya. Boleh ya Yud ya, boleh ya. Oh Yuda berkuasa, kamu enggak berkuasa ya.
Oke, ya. Sudah nangkap sampai di sini semua, katakan amin. Waktu dia berhadapan sama Goliat, dia nggak ada takut. Anak muda yang bergaul dengan Tuhan nggak akan punya ketakutan dibully, diejek, nggak diterima. Dia punya harga. Dan dia tahu harganya itu seperti apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Makanya kalau orang itu jadi Kristen biasa, masuk ke gereja, lihat kiri kanan, kok api, kok punya dia api, punya main di gereja meneng. Tapi kalau dia tahu dia ke gereja cari Tuhan, whatever di kiri kanannya mau mewah, di kiri kanannya mau bagaimana, dia akan tampil untuk Tuhannya. Setuju, katakan amin. Ini harus kamu mulai dari masa mudamu. Supaya iblis tidak mendustaimu nanti di usia pemudamu dan masa tuamu. Kita akan dibawa dalam tipu dayanya untuk terus muter dalam masalah. Dan kamu harus mikir dari masa mudamu tidak mau masuk dalam jebakannya setan. Ketika menghadapi Goliat, Daud langsung ngomong begini. Kamu datang kepadaku dengan pedang dan lembingmu. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhanku. Menang loh dia. Arek cilik ngelawan raksasa. Anggap iki loh ngelawan iki. Tuwe iki. Dia kan gitu ya. Langsung geblak-blak. Itu mustahil loh. Logika ndak bisa nangkep loh itu. Wong Saul aja sembunyi, yang lain sembunyi. Daud maju bersama Tuhan. Pokok bersama dengan Tuhan pasti menang. Betul enggak? Nah, ketika ini terjadi, Tuhan kan sudah mengenali dia dari dia setiap kali bermazmur. Nah, ketika Saul jatuh dalam dosa, Tuhan tinggal ngomong di rumahnya Isai. Dia enggak ngomong nama, di rumah Isai. Lah ini kan nabi sih. Nabi kan peka. Nabi peka, dia pergi ke sana. Waktu lihat kakak-kakaknya Daud, oh ini tinggi besar. Tuhan bilang, no. Yang ganteng percuma naik goblok, enggak usah. Ini ototnya gede, percuma, pengecut, gak usah. Otot gede mengene-ngene tok pengecut, enggak usah, simpen. Datang lagi ke satu ini pinter, oh ini cuma pinter strategi, tapi licik, enggak usah. Nah udah semuanya dia lihat. Dia tanya sama Isai, loh anakmu ini tok tah? Loh Isai jawab, masih ada satu, cek sakno ya. Masih ada satu sudah paling kecil lagi. Loh mana anakmu? Kalau saya tidak jumpa dengan dia, kita tidak akan jadi pesta. Karena kalau Samuel datang itu ada pesta. Kalau dia tidak saya temui, kita nggak jadi pesta loh, nggak jadi makan. Ada, lah di mana? Di sono, jauh. Lagi menggembalakan dombanya bapaknya yang cuma 2 ekor kere, you know. 2 ekor itu zaman itu wong kere. Daud bukan dari orang kaya. Keluarganya orang biasa dan miskin 2. Kalau kaya itu dombanya 500. Itu di zaman perjanjian lama. Datang waktu lihat langsung Tuhan ngomong. Bukan yang dilihat manusia. Secara fisiknya Samuel, ini nabi aja bisa salah. Pendeta bisa salah nilai. Tapi Tuhan tidak bisa salah nilai. Katakan amin. Saya berdiri di sini. Saya lihat itu tadi yang main lincah duduk aja bergerak terus. Kayak tupai gue ya. Nah mungkin dengan pandangan mata saya. Gue kok kayak menang sih. Tapi pernah enggak mikir pandangan mata Tuhan tentang dia? Enggak ada yang tahu. Yang kenal hatinya dia itu Tuhan. Saya sering kali saya ketemu anak muda yang nuwakal gitu ya. Setiap kali saya dijengkel Tuhan bilang, nah. Anak ini mek luar tok kulit tok. Dalemnya rapuh. Dalemnya lembut. Mungkin dia luarnya dablek, dalemnya Hello Kitty. Nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Bener nggak sih? Yang kenal dia, bener nggak sih? Luarnya tanya, anak ini baik sih. Pulang traktir Tante Valen lo ya. Wis tak puji lo ya. Nah ya paham ya. Nah seperti itu. Itu kuasa dari terkoneksi. Tuhan itu langsung menemukan. Ketika kau ada di perusahaan, bosmu langsung menemukanmu. Karena sesuatu yang bersinar. Amin. Tambah ya, ya. Oh ya. Nah ini kesaksian terakhir, kuasa, tentang kuasa. Valen ketemu orang cancer 24 tahun. Coba anak muda kalian bayangin. Cancer 24 tahun. Itu cancer apa coba? Dari maaf ya, cancer payudara, masuk ke lambung, di usus, kelenjar. Terus 24 tahun ibu ini kemo terus. Ibu ini kemo terus.
Nah, waktu ibu ini kemo terus, ternyata ada satu temennya, itu anak Tuhan. Dan dia belum percaya Yesus loh, ibu ini yang sakit kanker. Temennya ini tiap kali ingat, dia langsung telepon. Karena temen main dari kecil. Tak doano ya di daerah, di Banyuwangi. Tak doano tapi dalam nama Yesus boleh. Wis gak popo wis, didoakan. Nah, sering dengar nama Yesus kan. Tanpa sadar itu benih loh. Masuk di dalam dia. Mulai mengenali di dalam rohnya. Tuhan bisa menahan dia untuk maaf ya, mati istilahnya. Hanya karena ada nama Yesus yang sering masuk ke telinganya dia. Itu yang saya dapat hikmatnya. Nah tahun ini di bulan 2 kemarin, Cik Valen habis selesai khotbah, jemaat cerita. Karena waktu itu saya kesaksian suami saya yang divonis cancer liver kan sekarang udah sembuh total kan. Nah dibawa saya ke tempat ibu itu besok harinya Senin. Saya pergi ke sana, duduk, dia bilang, Bu Valen, jok cerita keras-keras, jok ngomong atos-atos loh ya. Tahu kan saya orangnya atos ya kalau ngomong kebenaran. Orang ini nanti tersinggung loh. Oh jok nyinggung-nyinggung masalah kekristenan terlalu gini. Saya bilang ya gak iso cek, ya kesana ya penginjilan jenenge. Lah kalau enggak penginjilan ngapain saya kesana cuma doa no terus sembuh dia gak percaya Yesus. Ya terserah Bu Valen lah, saya bilang tenang aja, saya tahu caranya, nanti jalan dengan Roh Kudus. Sampai di sana, kita ngobrol yang guyu-guyu tok saya, ya apa ceh, kok enggak kelihatan sakit gini, enggak kelihatan sakit. Enggak kelihatan sakit kok katanya sakit zeh, aja semangat. Nah, saya mulai cerita tentang papa saya ateis, mama saya Konghucu. Terus ketemu Tuhan, percaya Yesus, mati di dalam Yesus, masuk surga dan sebagainya. Singkat cerita, dia mau saya doakan, mau terima Tuhan Yesus. Saya ngomong jujur, Ceh, kamu 24 tahun, cancer masih hidup, kamu hebat. Orang biasa 10 tahun sudah tidak tahan. Paling tidak dia minta mati atau mati dengan seketika, saya bilang gitu ya. Tapi ini 24 tahun kamu hidup, kamu hebat. Kamu tahu kenapa? Karena Tuhan tunggu hari ini. Nah saya saya utusan surga gitu kan. Tuhan tunggu kamu hari ini. Kamu percaya Yesus, 2 minggu lagi kamu akan pergi ke KL kan untuk kemo. Siapa tahu ini kemomu yang terakhir. Nah harus berani ngomong kalau ada roh Tuhan di dalammu kau tidak akan takut untuk bicara tentang kebenaran bahwa kau percaya bahwa Allahmu punya kuasa. Dan banyak loh orang Kristen tidak percaya Yesusnya punya kuasa. Kenapa? Tidak terkoneksi. Dan dimulai dari kapan? Dari masa remaja. Saya terkoneksi dengan Tuhan dari usia 19 sampai hari ini. Saya nggak pernah melepaskannya. Karena itu tempat satu-satunya saya mengasah pedang saya. Dan menjadikan saya seseorang yang berguna bagi Tuhan. Ya, tempat lain tidak bisa membuat saya hebat. Tapi kamar doa itu bisa membuat saya itu jadi pinter. Saya ini perempuan biasa, gak pinter kata suamiku dulu. Oh serius, saya dia harus mengakui istriku hebat. Jadi dia panggil saya apa tahu nggak? Panggilan kesayangan suami saya di hari itu untuk saya apa? Jagoanku. Kayak ayam jago ya. Jadi tiap kali saya capek gitu dia akan peluk saya. Jagoanku kok, mosok teler, langsung mekrok-mekrok irungku ya. Coba bisa bayangin ya, dulu dia selalu gini, diajak ngomong kok gak pernah nyambung gitu. Lama-lama pinter juga di dalam Tuhan ya. Nah akhirnya saya doain, saya bilang tapi kalaupun kamu mati. Ya, saya harus to the point, kamu masuk surga kalau kamu punya Yesus. Nangis tuh sama cece-cecenya yang lain ada di samping dia. Saya bilang mau ya didoakan. 1 jam nih ngobrolnya, baru saya doain. Bener loh Tuhan bekerja loh. Saya cuma doakan, dalam nama Yesus lepaskan api bakar semua sel kanker. Oh Tuhan kau nyatakan kuasamu sekali lagi tempat ini. Sembuh total sempurna dalam nama Yesus. Tapi kehendakmu jadi, kan tidak ada yang tahu. Tapi saya dengan iman dulu berdoa. Toh. Ternyata 2 minggu lagi dia pergi waktu itu bulan Mei. Bulan Februari. Dia pergi ke Kuala Lumpur, dokternya kaget. Untuk pertama kali ibu ini di PET scan terus dilihat ternyata kansernya tidak berkembang. Jadi dokter bilang begini, aneh kansermu ini kok diem di tempat. Sama Tuhan dihardik, diam dia kan. Akhirnya dokter bilang hari ini enggak kemo, pulang. Oh itu sukacita melimpah buat dia. Karena untuk pertama kali dia pergi ke Kuala Lumpur tidak jadi kemo, pulanglah dia. Terus 3 bulan lagi dia datang, saya dapat info terus kan. Datang lagi, kalian tahu apa yang terjadi? Itu namanya sel kansernya itu mati semua. Tambah enggak jadi kemo, dokter bilang pulang lagi. 3 bulan datang lagi, kalau didapatkan sel kansermu tetap mati seperti ini. Kamu di tahun ini dinyatakan sembuh total. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Itu yang baru-baru, banyak cerita. Saya tiap kali pelayanan, saya menyaksikan Tuhan bekerja di situ. Jadi saya pelayanan enjoy.
Maaf ya, bukan karena saya terima angpau. Saya menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Dari saya usia 19 tahun, saya udah doain orang bisa sembuh. Aneh gitu loh, amazing gitu. Siapa gue kan gitu ya. Tapi itu membuat akhirnya harga diri saya sebagai anak Tuhan itu benar-benar jadi asli. Bahwa kamu tidak dihargai dari barang-barang yang dilihat orang. Tapi kamu punya harga karena roh Tuhan itu bersama denganmu. Amin. Ayo mulai sekarang dari kecil-kecil begini. Tiap bangun pagi jangan cari HP. Bilang kiri kanan, buang HP-mu. Ayo ngomong. Ya, bangun pagi langsung berlutut di samping ranjangmu. Langsung bilang, Abah, thank you. Kalau mungkin masih ngantuk, pergi kamar mandi. Saya lihat nih beberapa kamarmu ada kamar mandi pribadi toh. Masuk, cuci muka, taruh air di leher. Itu akan membuatmu bangun. Dan jangan tutup mata kalau masih ngantuk-ngantuk. Khawatir kamu tinggal dalam hadirat dan tidak bangun-bangun. Ya kan? Belajar terus nyanyi, nyembah. Nggak bisa bahasa roh, nggak apa-apa dulu. Nyanyi. Say haleluya, Bapak thank you untuk semuanya. Kamu bisa. Sampai kamu bisa rasakan. Dia baik banget, dia itu cinta sama. Dan kamu bisa nangis tanpa alasan. Hanya ngerasain Tuhan mencintaimu. Lama-lama kamu akan kepengen terus merasakan hal yang seperti itu. Itu yang membuat kita tidak akan pernah tinggalkan kamar doa. Setuju katakan amin? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Bangkit berdiri semuanya. LCD ikutin saya tetap. Buka Ayub 29 ayat 4. Baca aja, sudah saya jelaskan. Ayub 29 ayat 4. Ini salah satu contoh. Tadi Daud, ini kita lihat. Baca ya. Ayo. 3, 2, 1. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam, aku di sini siapa? Ayub. Jadi Allah itu sebenarnya kepengen hidup Ayub itu makmur. Yang buat masalah sama Ayub bukan Tuhan. Yang bikin masalah sama Ayub itu iblis. Kenapa? Karena iblis itu iri sama Ayub. Ayub itu dicinta Tuhan. Makanya ujian masuk, tapi Tuhan izinkan karena Tuhan percaya sama Ayub. Kenapa Tuhan percaya sama Ayub? Karena Tuhan tahu kekuatannya Ayub itu datang dari dia. Bisa nangkep anak muda? Ini Ayub. Ada lagi satu. Tidak apa-apa sambil berdiri supaya itu angkanya tidak naik terus. Ya, Kejadian 5 ayat 22. Guraunya, guyu poonyo ya. Kejadian 5 ayat 22, baca ya. Kejadian 5 ayat 22. 3, 2, 1. Loh, belum ganti. Yuk, Kejadian 5 ayat 22. Terakhir, yuk. 3, 2, 1. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 300 tahun lagi. Dari usia berapa? Ayat 21. Dari usia 65 tahun. Ya, bayangin. 300 tahun bergaul itu loh. Munak you know. Betul enggak? Mau orang Kristen loh kadang setelah dengar firman gini, seminggu. Mari ngono, lali. Iki 300 tahun. Berarti ini setiap hari atau seminggu sekali. Dan Henok itu terangkat hidup-hidup. Henok ini terangkat hidup-hidup ke surga. Yang kedua, Elia. Orang ini berkenan sama Tuhan. 300 tahun itu lama. Saya baru ikut Tuhan 32 tahun. Bisa enggak kadang-kadang motong nek sudah capek pelayanan yang biasa bangun jam 3 jam 4. Bisa. Tiba-tiba saya bangun jam 6. Rasanya udah neraka di bumi jam 6 pagi itu tahu. Udah panas, udah rasanya kesibukan. Mau doa kusuk seperti yang jam subuh-subuh. Sudah abot. Dan bagi Cevalen hari ini 15 menit, 20 menit, 30 menit bagi saya belum berdoa. Karena saya sudah biasa berdoa 1-3 jam dari masa remaja saya. Dari masa muda saya. Jadi ketika hari ini saya duduk di situ 15 menit. Saya anggap hidup saya enggak berdoa hari itu. Kalian paham? Ada orang enggak berdoa 3 hari, 4 hari, cuma 5 menit dia doa, biasa. Saya sudah ngerasakan rasanya neraka di bumi. Saya bingung sama orang Kristen kok berdoa itu enggak berdoa bisa santai. Saya sampai ngomong salah tak saya ini, apa saya yang salah nih?
Apa mereka yang benar bisa menikmati kasih karunia, atau gua yang salah ini Tuhan? Aku terus mengejar waktu untuk aku bisa duduk di bawah kakimu, supaya aku tidak kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupku, yaitu Engkau. Tapi kalau saya buka mata lihat orang Kristen kebanyakan, 5 menit bagi mereka sudah cukup. Dan mereka fine katanya. Kenapa? Tuhan sering tunjukkan dengan mujizat, berkat yang tiba-tiba datang menghampiri saya. Dan Tuhan bilang, semua fine. Tapi yang ini, mereka tidak punya. Hanya orang-orang yang mengejar aku yang bisa menerima yang ini. Kejar Tuhan. Jangan kejar sesuatu yang membuatmu kecewa. Kejar Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Yuk pejamkan mata semua. Ku terhubung denganmu. Langsung ref aja yuk. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yuk lebih lagi angkat suaramu, katakan. Ku terhubung dengan. Hari ini siapa yang mau ambil komitmen dan berkata, Tuhan, aku mau terus terhubung denganmu. Ajar aku dan berikan aku kuasa itu. Siapa di antara kalian yang mau memiliki satu komitmen untuk tetap terkoneksi sama Tuhan? Hari ini, besok, akan sampai selama-lamanya. Angkat satu tanganmu, satu tangan tidak taruh di dada. Yang mau saja. Angkat satu tanganmu dan satu tangan taruh di dada. Di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang buat komitmen hari ini, biar musik saja. Kalian yang mau buat komitmen, mungkin kalian akan sedikit antara yes or no. Hari ini bisa, besok enggak bisa. Minimal kalian punya kerinduan untuk setiap hari bergaul dengan Tuhan. Sampai menjadi satu kehidupan yang menyatu dengan Tuhan 24 jam. Di tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Hidupmu tidak terlepas. Engkau terus bersama dengan Dia dan Dia bersama dengan engkau. Siapa di antaramu yang mau hidup seperti itu? Bukan Kristen biasa, bukan tahu Tuhan, tapi kenal Tuhan. Bukan datang hanya menceritakan tentang Tuhan, tapi memberi buat Tuhanmu yang hidup. Sesuatu yang kau percaya dengan imanmu ketika kau memuji. Memberi kepada Tuhan ketika kau melakukan segala aktivitas hidupmu. Semua untuk Tuhan. Karena kau memulai sejak bangun pagi. Kau punya waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk menceritakan tentang dirimu. Dan tanya tentang Dia. Ajarkan aku mengenalmu lebih dalam, Bapa. Ajarkan aku mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Aku tidak mau yang lain. Aku mau belajar dan terus belajar mengenal pribadimu setiap hari. Kalian tahu, orang Kristen banyak yang tidak doa seperti ini. Tapi di satu titik, ketika saya ada dalam badai, Roh Kudus ajarin saya doa seperti ini. Sejak itu saya tahu, minta pertolongan, gak usah. Dia tahu caranya menolong dan kapan harus menolong. Minta diberkati, gak usah. Dia sesungguhnya sudah menyediakan berkat buat kita. Tapi minta untuk mengenal pribadinya. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa jadi anak Tuhan. Kau justru akan bangga karena kau punya Bapa yang begitu hebat. Dia Tuhan yang hidup. Dia menyediakan segala sesuatu dan memberikan segala sesuatunya untukmu dan saya. Hari ini anak muda, kalian belajar bicara. Jangan bisu. Kalau kalian bilang ya,
Aku mau coba Tuhan. Boleh enggak? Coba pun boleh enggak? Itu komitmen yang kau mau bikin buat Tuhan. Kalau iya, kau taruh tangan kirimu di dada, satu tangan kananmu angkat ke atas, dan ngobrol sama Tuhan sebentar. Sementara worship leader, singer, pujikan pujian ini setengah suara. Haleluya. Kalian nikmati saja bahwa Tuhan itu ada bersama denganmu saat ini. Nikmati sebentar saja, nikmati sebentar saja. Sembari kalau kau pengen ikut nyanyi, nyanyi pelan-pelan, nyanyi pelan-pelan, nyanyi pelan-pelan. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini yang namanya bicara dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Rasakan saja, nikmati bahwa Dia itu pribadi. Kau datang bukan karena